Sistem replikasi tingkat dewa, bab 501 sampai dengan 510. Bab 501 pencerahan. 30.000 batu spiritual tingkat menengah, di negara Fengu tingkat bawah, praktis tidak ada seorang pun di alam kristalisasi yang mampu membelinya. Hanya mereka yang mencapai alam bela diri Void yang dapat dengan mudah mengalahkannya. Namun, di dalam sekte Yuanling, sebagian besar murid inti cukup cakap. Meskipun begitu, ini adalah tabungan mereka yang terkumpul selama jangka waktu yang panjang. Awalnya, uang tersebut dimaksudkan untuk membeli artefak spiritual, ramuan, atau teknik bela diri untuk meningkatkan tingkat kultivasi seseorang. Namun, ia kalah dari Lin Xuan di arena judi Yuanwu. Meskipun Lin Xuan sangat luar biasa, reputasi dan harga dirinya tidak akan terlalu tercoreng. Namun dari segi aset, hal ini telah mengakibatkan kerugian yang terlalu besar. Para murid yang telah memberikan tantangan itu dipenuhi penyesalan dan merasa sangat sedih. Waktu berlalu dengan lambat, mengatasi tantangan berulang kali, saat Lin Xuan berulang kali menunjukkan kekuatannya yang semakin meningkat. Bahkan para jenius sekte dalam, yang kultivasinya telah mencapai tingkat kelima alam kristalisasi dan kekuatan tempurnya sangat mendekati puncak alam kristalisasi, dikalahkan oleh Lin Xuan. Para prajurit akhirnya mengambil keputusan. Lin Xuan jelas menyembunyikan kekuatan sebenarnya, dan sebagian besar masih tersembunyi. Lin Xuan adalah murid baru yang bahkan belum mencapai alam Yuan Hai atau alam Huajing. Kekuatan tempurnya sangat besar sehingga mendekati puncak alam kristalisasi. Bahkan mungkin saja mereka telah mencapai hal itu. Kekuatan tempurnya yang melampaui levelnya sungguh menakutkan. Hal ini semakin menunjukkan bahwa bakat dan kemampuannya benar-benar menakjubkan. Para prajurit yang menyaksikan kejadian ini semuanya sangat terguncang dan terkejut. Dia dipenuhi emosi, sesuai dugaan dari seorang jenius legendaris dari garis keturunan utama Zhenwu. Benar-benar sesuai dengan reputasinya, mereka jauh lebih unggul daripada mereka. Tidak, ini adalah hal-hal yang bahkan tidak bisa mereka bayangkan. Karena mereka belum pernah melihat, mendengar, atau bahkan membayangkan tingkat kekuatan tempur seperti itu, apalagi melihatnya sebelumnya. Namun hari ini, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saya merasa hal itu memperluas wawasan saya dan meningkatkan pengetahuan saya. Di tengah keramaian, Sun Lei, Gu Hongfei, dan beberapa murid inti lainnya yang sebelumnya menantang Lin Xuan untuk bertaruh semuanya terkejut. Butuh waktu lama baginya untuk menyadari apa yang sedang terjadi. Wajahnya pun berubah menjadi ekspresi kepahitan yang tak berujung. Pada saat itu, mereka sudah mengerti sepenuhnya. Kekuatan Lin Xuan jauh melampaui kekuatan mereka. Alasan mengapa situasinya begitu seimbang sebelumnya adalah karena Lin Xuan melakukannya dengan sengaja. Tujuannya adalah untuk menipu lebih banyak penantang dan mendapatkan sejumlah besar batu roh. Namun, visi mereka terbatas. Awalnya mereka ingin mengalahkan Lin Xuan, seorang jenius dari garis keturunan utama Zhenwu, untuk mendapatkan ketenaran dan keuntungan. Sekalipun mereka dikalahkan, mereka tetap percaya bahwa mereka telah melakukan pekerjaan yang cukup baik dengan melawan monster itu untuk waktu yang lama. Jika dilihat kembali sekarang, itu benar-benar lucu. Diperkirakan bahwa Lin Xuan tidak pernah menganggap serius hal-hal itu dari awal hingga akhir. Itu hanya digunakan sebagai tempat penyimpanan uang tunai. Mereka juga menerima 30.000 batu spiritual tingkat menengah sebagai imbalan atas perluasan wawasan dan pembelajaran mereka. Namun, harganya agak terlalu tinggi. Hal itu masih sangat menyakitkan bagi mereka. Pada saat yang sama, dia diam-diam membuat keputusan dalam hatinya. Di masa depan, kita perlu memperluas wawasan kita dan berhenti berpikir bahwa kita bisa mendapatkan sesuatu tanpa usaha. Untuk kali ini, aku hanya bisa menerima nasib burukku. Lagi pula, ini disebabkan oleh kekuatan mereka saat ini serta latar belakang dan identitas mereka. Mereka semua jauh lebih rendah kualitasnya dibandingkan Lin Xuan. Mereka tidak pernah mempertimbangkan dan tidak memiliki hak untuk membalas dendam terhadap Lin Xuan. Di salah satu sudut alun-alun, baik Murong Xingyue maupun Zhang Hongyan menatapnya dengan saksama, mata mereka berbinar penuh kekaguman. Saudara Lin Xuan, aku tahu aku tidak salah. Murong Xingyue bergumam pada dirinya sendiri, sangat terguncang, tidak lagi setenang sebelumnya. Kekuatan yang ditunjukkan Lin Xuan juga melebihi ekspektasinya. Diperkirakan bahwa meskipun dia berada pada tingkat kultivasi yang sama dengan Lin Xuan, dia mungkin tidak mampu menahan satu gerakan pun darinya.
Saudara Lin Xuan, kau seharusnya sudah masuk dalam peringkat duniawi, kan? Dan ini bahkan belum di bagian akhir. Murong Xingyue berspekulasi secara diam-diam. Mereka bahkan lebih takjub dengan bakat dan kemampuan Lin Xuan. Menatap wajah tampan Lin Xuan dan sikapnya yang luar biasa dari kejauhan. Untuk sesaat, aku agak termenung. Zhang Hongyan, yang berdiri di sampingnya, juga sangat terguncang. Tingkat kekuatan tempur yang begitu tinggi di luar kemampuan seseorang belum pernah terlihat sebelumnya di seluruh garis keturunan utama Xuan Yin. Meskipun ada beberapa rumor yang beredar di prefektur Dongyuan, namun, dia selalu mengira itu hanya rumor. Namun setelah melihatnya hari ini, dia menyadari bahwa rumor-rumor itu benar. Dia sama sekali tidak cukup memenuhi syarat untuk bertemu dengannya. Matanya juga memperlihatkan senyum getir. Melihat Lin Xuan di kejauhan, dia melirik ke samping lagi, dan kemudian pandangannya juga tertuju pada Lin Xuan. Saat ini, di seluruh dunia, hanya Murong Xingyue, yang tampak seperti Lin Xuan, yang tersisa. Zhang Hongyan menghela napas dalam hati. Kilauan di matanya memudar, berubah menjadi cahaya redup. Mungkin hanya seseorang seperti Murong Xingyue, yang juga seorang jenius, yang pantas untuk Lin Xuan. Sisi timur arena judi Yuanwu. Di Loteng, dua tetua sekte luar, yang kultivasinya telah mencapai tahap akhir alam bela diri raja, ditempatkan di arena perjudian untuk mencegah kecelakaan. Tatapan mereka juga tertuju pada Lin Xuan. Apakah ini siswa peringkat teratas dalam penilaian rekrutmen khusus tahun ini, yang berhasil lulus ujian dan masuk ke garis keturunan utama Zhenwu? Ya, secara tak terduga, garis keturunan utama Zhenwu telah mendapatkan seorang jenius tak tertandingi lainnya yang setara dengan Ye Kongming dan Shen Yuetong. Mereka benar-benar beruntung. Sosok jenius yang tak tertandingi seperti itu sangat langka bahkan di dalam sekte Yuanling kami. Bahkan di seluruh prefektur Dongyuan pun, jumlahnya tidak banyak. Namun, para murid dari garis keturunan utama Zhenwu, di bawah pengaruh orang itu, semuanya sombong, mendominasi, dan bejat. Aku tidak tahu apakah ini baik atau buruk bagi sekte Yuanlingku. Mari kita lihat. Petik 2. Kedua tetua sekte luar itu sedang berbincang santai. Namun, wajahnya tampak penuh keseriusan. Meskipun tingkat kultivasi Lin Xuan tidak cukup tinggi untuk menarik perhatian mereka. Namun, kekuatan tempur mengerikan yang ia tunjukkan, yang memungkinkannya bertarung di luar kemampuannya, dan tingkat bakat tinggi yang ia perlihatkan, membuat mereka semua merasa takut. Mereka telah mengelola arena judi Yuanwu ini selama lebih dari beberapa bulan sekarang. Saya telah menyaksikan banyak sekali jenius dan anak ajaib di arena Yuanwu ini. Murid-murid dari semua garis keturunan utama, termasuk garis keturunan utama Yuanling dan garis keturunan utama Zhenwu. Namun, dengan mengesampingkan catatan, pertempuran dan tingkat kultivasi, mari kita fokus sepenuhnya pada kekuatan tempur di luar level seseorang dan bakat bawaan. Saya benar-benar jarang melihat orang yang bisa dibandingkan dengan Lin Xuan. Koneksi terdekat sangat sedikit. Diperkirakan bahwa bakat dan kemampuan Lin Xuan berada di tingkat teratas, bahkan di dalam sekte bela diri sejati, yang menghasilkan banyak sekali anak ajaib. Kedua tetua itu juga sangat terkejut. Banyak perhatian tertuju pada Lin Xuan. Namun, meskipun mereka berada di alam bela diri raja, mereka tetaplah penguasa yang dapat mendominasi suatu wilayah di prefektur Dongyuan. Namun, di sekte Yuanling, dia hanyalah seorang tetua biasa. Mereka bahkan tidak dianggap sebagai pejabat tinggi. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengamati dalam diam dan menyampaikan beberapa kata refleksi. Di arena, setelah menyimpan taruhannya, Lin Xuan menatap kehampaan di depannya. Melihat titik-titik energi yang kembali meningkat secara signifikan. Dia mengangguk sedikit, ada sedikit kepuasan di matanya. Seperti yang diharapkan dari kekuatan dominan, sekte Yuanling, para ahli bela diri mereka semuanya sangat terampil. Poin energi yang disediakan juga mencukupi. Dalam waktu yang singkat, kita telah menuai hasil yang cukup memuaskan. Selain itu, saya juga mendapatkan cukup banyak batu roh tingkat menengah. Bab 502 Chen Tianqi. Seketika itu juga, Lin Xuan kembali duduk bersila, menunggu tantangan selanjutnya. Meskipun kekuatan bertarungnya yang sebenarnya hampir sepenuhnya terungkap setelah tantangan berulang kali. Namun, ini adalah kesempatan langka untuk datang ke sini. Selain itu, ini adalah tempat yang hanya bisa Anda kunjungi sekali seumur hidup. Saya bertekad untuk menghasilkan banyak uang. Namun,
Kali ini berbeda dari sebelumnya. Sekitar 10 menit berlalu, dan tidak ada seorang pun yang maju untuk menantang mereka. Meskipun hampir semua mata di lapangan tertuju padanya, ekspresi Lin Xuan tampak serius saat dia mengamati sekelilingnya. Dia menyadari bahwa tatapan semua orang di sekitarnya dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat. Alih-alih antusiasme yang pernah mereka miliki, mereka tidak lagi begitu bersemangat untuk mencoba. Lin Xuan langsung mengerti, rencananya pasti sudah terbongkar. Rencana awalnya juga tidak terlalu cerdas. Begitu Anda tersadar, tidak sulit untuk melihat kebohongannya. Lin Xuan tetap tenang dan tidak berubah. Dia telah memperoleh lebih dari 200.000 batu roh tingkat menengah dari tantangan-tantangan sebelumnya. Itu seharusnya cukup baginya untuk menembus ke alam kristalisasi. Selain itu, penampilannya di arena judi Yuanwu hari ini akan menimbulkan kehebohan begitu berita ini tersebar. Ini akan memungkinkan Anda untuk mendapatkan sejumlah besar poin energi. Kunjungan ke arena judi Yuanwu ini dapat dianggap sebagai sebuah kesuksesan besar. Lin Xuan cukup puas. Lalu, dia berdiri. Mereka bersiap-siap untuk pergi. Namun saat ini, memanggil, terdengar suara tajam dan melengking. Setelah mendengar suara itu, semua orang menoleh dan melihat cahaya putih terbang ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat tinggi. Seolah melintasi ruang angkasa, dalam sekejap mata, mereka mendarat di arena nomor 6 tempat Lin Xuan berada. Dia berubah menjadi sosok yang muda. Dan aku akan melawanmu. Keesokan harinya, ia tampak tinggi, tampan, dengan ekspresi dingin dan arogan, serta aura yang sangat kuat. Dia menatap Lin Xuan dan berkata dengan dingin. Semua praktisi bela diri di lapangan menatap pendatang baru itu dan terdiam sejenak. Alun-alun itu langsung menjadi sunyi. Seketika itu juga, keriuhan lain meletus, hiruk-pikuk suara dan deru yang memekakkan telinga. Aku tidak pernah menyangka dia akan merasa khawatir. Chen Tianqi, cucu dari tetua agung, bahkan mampu bersaing untuk posisi pemimpin sekte. Dia juga diakui sebagai salah satu individu paling berbakat di sekte Yuanling. Silsilah utama Zhenwu benar-benar terkenal, bahkan seseorang seperti Chen Tianqi pun datang untuk menantang mereka. Namun, sekarang setelah Chen Tianqi mengeluarkan tantangan, Lin Xuan pasti akan kalah. Dari segi bakat dan kemampuan, Lin Xuan mungkin tidak jauh lebih buruk daripada Chen Tianqi. Namun Chen Tianqi telah berhasil menembus ke alam kristalisasi, dan bahkan berada di tingkat ketiga alam kristalisasi. Ia telah masuk dalam peringkat daftar Yuan Bumi. Kekuatannya sebanding dengan kekuatan sebagian besar kultivator alam kristalisasi tingkat puncak. Meskipun Lin Xuan memiliki bakat dan kemampuan yang tinggi, tingkat kultivasinya masih agak kurang. Akhirnya, aku bisa melihat murid-murid dari garis keturunan utama Zhenwu dikalahkan. Aku telah menunggu hari ini sejak lama. Petik 2 petik 2. Para ahli bela diri itu pun gempar, mendiskusikan berbagai detail tentang pendatang baru tersebut, Chen Tianqi. Wajahnya penuh kegembiraan. Semua mata beralih dari Lin Xuan ke Chen Tianqi. Matanya dipenuhi rasa iri, kagum, dan emosi lainnya. Karena reputasi Chen Tianqi di dalam sekte Yuanling memang terlalu besar. Bahkan Lin Xuan, yang berasal dari garis keturunan utama Zhenwu, jauh lebih rendah darinya. Bahkan Murong Xingyue, yang berada di pojok, menatap Chen Tianqi dengan ekspresi serius. Dia tumbuh besar dengan mendengarkan berbagai macam desas-desus tentang Chen Tianqi. Jika kita mengatakan bahwa dia adalah seorang anak ajaib dan jenius dari garis keturunan utama Xuan Yin. Oleh karena itu, Chen Tianqi adalah jenius paling luar biasa di seluruh sekte Yuanling. Mereka tidak berada pada level yang sama. Diperkirakan bahwa, dalam hal bakat dan kemampuan, meskipun dia memiliki beberapa kesempatan di alam rahasia Tianyuan, fisik istimewanya telah semakin terbangun. Bakat dan kemampuannya juga telah meningkat secara signifikan. Namun, dia mungkin tidak sebaik Chen Tianqi. Itulah mengapa hal ini dianggap sangat serius. Sekarang, Chen Tianqi datang untuk menantang Lin Xuan. Dia tidak lagi sepenuhnya yakin. Adik Murong, menurutmu siapa yang akan menang dalam tantangan kakak Chen melawan adik Lin? Pada saat itu, Zhang Hongyan, yang berada di sampingnya, bertanya dengan suara rendah. Saudara Lin Xuan tetap akan menang. Mendengar itu, Murong Xingyue tetap tanpa ekspresi dan menjawab. Nada suaranya sangat percaya diri. Meskipun dia tidak lagi memiliki kepastian mutlak seperti sebelumnya, dia telah menyaksikan perkembangan pesat Lin Xuan.
Tingkat pertumbuhan Lin Xuan jauh tertinggal bahkan dari Chen Tianqi. Dia juga telah menyaksikan Lin Xuan menciptakan banyak keajaiban. Saya yakin Lin Xuan mampu mempertahankan rekor kemenangannya dan menciptakan keajaiban lain kali ini. Mendengar itu, Zhang Hongyan, yang berdiri di dekatnya, ternganga, menatap Murong Xingyue dengan rasa tidak percaya. Adik perempuan, kamu benar-benar percaya pada kakak Lin. Setelah beberapa saat, Zhang Hongyan akhirnya memberikan jawaban datar. Dia benar-benar tidak mengerti dari mana Murong Xingyue mendapatkan kepercayaan sebesar itu pada Lin Xuan. Menurutnya, betapapun berbakatnya Lin Xuan, dia ditakdirkan untuk kalah dalam taruhan ini. Tidak perlu mempertimbangkan hal itu. Bagaimana mungkin Murong Xingyue masih begitu yakin bahwa Lin Xuan akan menang? Namun, melihat sikap Murong Xingyue, dia tidak mengatakan apapun lagi. Kita hanya bisa menunggu dan membiarkan fakta berbicara sendiri. Pada saat ini, di luar arena judi Yuanwu, dua ahli alam bela diri raja di Paviliun Timur juga mengalihkan perhatian mereka ke tempat ini. Aku bahkan tidak menyangka Tianqi akan datang. Para murid dari garis keturunan utama Zhenwu, meskipun memiliki bakat dan kemampuan luar biasa, juga eksentrik dan otoriter. Mereka dilindungi oleh orang itu dan tumbuh dewasa, sehingga sangat mungkin menjadi makhluk setingkat kaisar. Namun bagi sekte tersebut, potensi manfaat atau kerugiannya masih belum pasti. Ya, jika mereka bisa dikalahkan sekali, mereka akan tahu untuk menahan diri. Mungkin, petik 2 petik 2. Kedua tetua itu berdiskusi santai, sama-sama berharap Lin Xuan akan dikalahkan. Saat ini, dapat dikatakan bahwa, selain Murong Xingyue, hanya ada satu orang lain di lapangan. Tidak ada yang percaya Lin Xuan bisa menang. Di arena, mendengar keributan di sekitarnya, ekspresi Lin Xuan mengeras saat dia menatap pemuda berbaju hitam di hadapannya. Chen Tianqi, kilatan cahaya muncul di mata Lin Xuan. Sebuah pikiran terlintas di benakku. Kemudian, panel atribut pihak lain pun terlihat. Suara mendesing. Nama, Chen Tianqi. Tingkat kultivasi, alam kristalisasi, level 3. Bakat kultivasi tingkat kerajaan, bakat kekuatan tingkat kerajaan, bakat kecepatan tingkat raja, bakat ilmu pedang tingkat kerajaan, bakat atribut logam tajam tingkat kerajaan, bakat atribut kayu hijau tingkat raja, bakat atribut air berat tingkat raja, bakat atribut api merah tingkat raja, bakat atribut tanah tebal tingkat kerajaan, bakat atribut angin puting beliung tingkat kerajaan, bakat terbang tingkat kerajaan. Kekuatan garis keturunan harimau emas pemakan Chong Yuan, 10%. Seni bela diri, teknik alkimia Chong Yuan tingkat atas kerajaan. Pemula, 3 transformasi pemakan Yuan teknik rahasia menengah. Pemula, teknik pedang penghancur langit emas pemakan tingkat atas kerajaan. Pemula, tinju penekan gunung 9 Yuan tingkat menengah kerajaan. Pemula, menutupi langit dan telapak matahari tingkat menengah kerajaan. Pemula, teknik 1000 bayangan pemakan Yuan tingkat atas kerajaan. Pemula. Teknik rahasia semu emas 2,5%, teknik rahasia semu pedang dao 2,5%, teknik rahasia semu angin 2,5%, teknik rahasia semu api 1,5%, teknik rahasia semu air 1,5%, teknik rahasia semu tanah 2,2%. Harta pribadi, tidak ada. Bab 503 Kesombongan. Menatap ruang kosong di depannya dan panel atribut, ekspresi Lin Xuan tampak serius. Dia benar-benar pantas menjadi salah satu anak ajaib terbaik di seluruh sekte Yuanling. Kemampuan dan bakat dalam panel atribut ini memang cukup tinggi. Jika dibandingkan dengan para jenius teratas dalam peringkat Xuan Yuan dari 4 negara tingkat atas di alam rahasia Tianyuan, ini sangat berbeda dari kehidupan mereka sebelumnya. Termasuk Luo Tian, jenius nomor 1 prefektur Dongyuan, mereka semua persis sama. Seandainya bukan karena kesempatan yang diperoleh Murong Xingyue di alam rahasia Tianyuan, bakat dan potensinya pasti akan meningkat secara signifikan. Dia naik pangkat dari tingkat kaisar ke tingkat penguasa. Bahkan dia pun tak bisa dibandingkan dengan Chen Tianqi. Begitu pula, dia pun sama. Diperkirakan bahwa di seluruh sekte Yuanling, mungkin hanya ada segelintir orang yang bakat dan kemampuannya melebihi Chen Tianqi. Sayangnya, keadaan sekarang berbeda dari sebelumnya. Bakat dan potensi Chen Tianqi sudah lebih rendah dibandingkan dengan bakat dan potensi Murong Xingyue. Tidak ada alasan baginya untuk membuang poin energi dengan menyalin berbagai harta karun bawaan.
termasuk kekuatan garis keturunan di dalamnya. Dia sekarang telah mengendalikan monster iblis tipe naga bernama Xiao Tian. Setelah Anda memiliki cukup poin energi, Anda dapat langsung menyalin garis keturunan naga sejati Xiao Tian Sensei. Meniru garis keturunan makhluk iblis tingkat kaisar ini akan menjadi usaha yang sia-sia. Adapun harta karun lainnya, teknik bela diri tingkat tinggi cukup bagus. Namun, Lin Xuan masih berencana untuk menyimpan sebagian. Setelah kembali ke aliran utama Zhenwu, ia meniru berbagai teknik sudo misterius dari gurunya, Wu Juechen. Untuk saat ini, kita tunda dulu penggunaan poin energi. Oleh karena itu, tak satu pun dari sekian banyak harta karun di panel atribut Chen Tianqi yang benar-benar dihargai oleh Lin Xuan. Tentu saja, tingkat kultivasinya mencapai tingkat ketiga dari alam kristalisasi. Selain bakat dan kemampuan tersebut, ada begitu banyak teknik bela diri tingkat tinggi, serta teknik-teknik sudo mendalam lainnya. Kekuatan tempurnya jauh melampaui pendahulunya. Ini adalah musuh yang tangguh. Namun, Lin Xuan tidak patah semangat. Dia juga ingin menggunakan pihak lain untuk melihat kekuatan sebenarnya. Selain itu, pihak lainnya adalah Putra Tetua Agung, seorang kandidat kuat untuk posisi pemimpin sekte. Di dalam sekte Yuanling, dia adalah seorang jenius yang terkenal dan sangat berbakat. Jika seseorang mampu mengalahkan lawannya, dapat dikatakan bahwa ia akan menjadi terkenal dalam semalam. Bahkan ketenaran mereka menyebar melampaui sekte Yuanling hingga ke seluruh prefektur Dongyuan. Pada saat itu, betapa besarnya gelombang poin energi yang akan kita raih. Keuntungan yang sangat besar, tetapi juga beberapa risiko. Lin Xuan tentu saja dengan senang hati menerimanya. Apa, kau tidak bisa menerima tantanganku? Pada saat itu, sebuah suara dingin dan jernih terdengar dari seberang sana. Lin Xuan menoleh ke arah suara itu. Lalu mereka melihat Chen Tianqi menatap mereka dengan senyum dingin. Aku sudah menetapkan aturan untuk kompetisi taruhan, siapapun yang berada di bawah level ke-6 alam kristalisasi dipersilakan untuk datang dan bertarung. Kau baru berada di tingkat ketiga alam kristalisasi, tentu saja kau dipersilakan untuk menantangku. Lin Xuan berkata dengan tenang. Begitu dia selesai berbicara, auranya kembali melonjak. Hal itu menimbulkan embusan angin dan gelombang udara, seolah-olah menerobos kehampaan, yang sekaligus mengagumkan dan menakutkan. Semua orang di lapangan terkejut melihat ini. Tanpa diduga, apa yang Lin Xuan tunjukkan sebelumnya bukanlah kekuatan tempur terkuatnya. Bahkan, ia mampu menunjukkan kekuatan yang lebih besar lagi. Apakah ini wujud mengerikan dari garis keturunan utama Zhenwu? Itu agak terlalu mesum. Namun, tidak peduli betapa mengerikan atau bejatnya dirimu. Kali ini, mereka juga akan kalah. Karena lawanmu adalah Chen Tianqi. Pada saat ini, meskipun Lin Xuan menunjukkan kekuatan yang lebih besar lagi, para ahli bela diri juga tidak percaya bahwa Lin Xuan memiliki peluang untuk menang. Sebaliknya, mereka diam-diam merasa senang. Bahkan bakat yang paling luar biasa pun pada akhirnya akan dikalahkan. Mereka semua berharap melihat murid legendaris dan mengerikan dari garis keturunan utama Zhenwu itu menderita kekalahan. Di arena, Chen Tianqi merasakan aura yang kuat ini, dan ekspresinya mengeras, tatapan terkejut muncul di matanya. Memang, Anda layak mendapatkan perhatian saya. Sikapnya tetap sangat arogan, seolah-olah itu adalah sebuah berkah. Oh, benarkah? Kalau begitu, aku ingin tahu apakah kau akan mengizinkanku untuk melepaskan kekuatan sejatiku. Lin Xuan berkata dengan tenang, ekspresinya sama sekali tidak peduli. Dia tidak perlu bersikap sopan kepada orang yang begitu arogan. Mendengar itu, ekspresi Chen Tianqi mengeras, dan kilatan dingin muncul di matanya. Setelah melirik Lin Xuan beberapa kali, dia perlahan berkata, "Nak, kamu cukup hebat. Sejak aku, Chen Tianqi, memulai jalan seni bela diri, aku tak terkalahkan di antara mereka yang setara dan tidak pernah mengalami kekalahan. Kamu adalah orang pertama yang berani berbicara kepadaku seperti itu. Kamu benar-benar berani." Begitu dia selesai berbicara, aura yang bahkan lebih kuat daripada yang mengelilingi Lin Xuan pun muncul. Dia memasang ekspresi penuh percaya diri. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa seseorang tidak terkalahkan di antara mereka yang berada pada level yang sama. Lin Xuan tetap tidak terpengaruh saat melihat ini. Aura yang mengintimidasi ini sama sekali tidak berpengaruh padanya. Ya, sayangnya, catatan Anda masih belum begitu bagus. Sejak saya menempuh jalan seni bela diri,
saya selalu melampaui beberapa tingkatan dan tidak pernah dikalahkan. Rekam jejak Anda terlihat cukup biasa saja. Ekspresinya dingin dan tanpa basa-basi saat dia berbicara. Dia tidak akan bersikap baik terhadap pria seperti itu. Apa yang dia katakan memang benar. Namun, bahkan jika dia bisa bertarung melintasi beberapa alam, atau bahkan melintasi seluruh alam, Lin Xuan tidak pernah percaya bahwa dia bisa tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Lagi pula, di benua Tianyuan ini, terdapat banyak sekali individu yang kuat, para jenius yang mengerikan, dan monster yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang tahu seberapa kuat makhluk-makhluk mengerikan itu sebenarnya. Menjadi tak terkalahkan di antara mereka yang berada pada level yang sama tentu saja mustahil. Namun, ucapan Lin Xuan menimbulkan kehebohan besar di tempat kejadian. Astaga, apakah seperti inilah murid dari aliran utama bela diri sejati? Dia benar-benar sombong. Namun, apa gunanya kesombongannya? Dia hanyalah kultivator alam Yuan Hai biasa. Benar, dia pasti akan dikalahkan oleh kakak senior Chen hari ini. Mari kita lihat apakah dia masih akan tetap sombong setelah kalah. Petik 2 petik 2. Kerumunan itu pun riuh dan mulai berdiskusi. Nada bicaranya penuh dengan sarkasme, ejekan, dan ironi terhadap Lin Xuan. Sama sekali tidak ada jejak kekaguman dan pemujaan sebelumnya. Seolah-olah Lin Xuan telah melakukan sesuatu yang akan dihukum oleh surga. Saat ini, para murid yang awalnya netral semuanya berpihak pada Chen Tianqi. Hanya sedikit orang yang masih memiliki pandangan positif terhadap Lin Xuan. Di arena, mendengar itu, Chen Tianqi terkejut. Dia langsung menyadari apa yang sedang terjadi, dan wajahnya menjadi dingin. Senyum dingin muncul di matanya. Aku tidak pernah menyangka bahwa murid-murid dari aliran utama bela diri sejati akan begitu sombong dan tidak menyadari keterbatasan mereka sendiri. Chen Tianqi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin. Itu benar, sebelum kita melihat perbedaan kekuatan yang sebenarnya, tidak ada gunanya mengatakan apapun lagi. Aku akan menunjukkan perbedaan sebenarnya antara kita. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh apa yang disebut bakat atau kemampuan. Setelah mengatakan itu, sikap Chen Tianqi berubah. Dia melayangkan pukulan ke arah Lin Xuan. Ledakan, ini hanyalah pukulan biasa, pukulan ini tidak mengaktifkan teknik rahasia semu, seni bela diri, atau esensi kristal apapun. Itu hanyalah pukulan yang didasarkan pada kekuatan fisik. Namun dalam sekejap, raungan yang memekakkan telinga dan menakutkan meletus. Seolah-olah ruang hampa itu sendiri telah hancur berkeping-keping. Ia membentuk meriam spasial putih, menghantam ke arah Lin Xuan. Kemanapun benda itu lewat, serangkaian suara retakan yang tajam terdengar. Kekuatan dan pengaruhnya sangat menakutkan. Para ahli bela diri di sekitarnya menyaksikan adegan ini dengan hati yang gemetar dan ekspresi ngeri. Bab 504 Tak Tahu Malu. Meskipun pukulan Chen Tianqi tidak ditujukan kepada mereka. Namun, bahkan saat mereka menyaksikan, hati mereka bergetar, dan rasa takut merayap ke mata mereka. Namun, kekuatannya jauh melampaui apa yang bisa mereka tahan. Seperti yang diharapkan dari Chen Tianqi, seorang talenta luar biasa dengan reputasi hebat di seluruh sekte Yuanling. Semua praktisi bela diri itu dipenuhi emosi. Pada saat yang sama, hal itu semakin meyakinkan mereka bahwa Lin Xuan ditakdirkan untuk kalah. Karena hanya satu pukulan itu saja, pukulan Chen Tianqi yang tampak biasa saja itu sangat kuat. Hampir mencapai level kekuatan tempur terkuat Lin Xuan yang pernah ia tunjukkan sebelumnya. Di arena, Lin Xuan juga terkejut ketika melihat serangan Chen Tianqi. Di luar dugaan, kekuatan Chen Tianqi jauh lebih besar dari yang dia perkirakan. Namun, ini bukan sesuatu yang serius. Seketika itu juga, Lin Xuan mengulurkan tangan dan meraih pedang panjang berwarna hitam yang muncul di tangannya. Pedang panjang itu sangat tajam, ujungnya menjulang seolah mampu menembus kehampaan, membuatnya sangat menakutkan. Itu adalah pedang absolut hitam, salah satu dari dua senjata spiritual tingkat raja, yang diberikan kepadanya oleh Wu Juechen, guru dari garis keturunan Zhenwu, setelah ia menjadi murid. Awalnya, dengan kekuatan Lin Xuan, dia tidak perlu menggunakan senjata spiritual tingkat raja kelas tinggi seperti pedang absolut hitam untuk menahan pukulan Chen Tianqi. Namun, Lin Xuan tahu bahwa kali ini, dia harus mengerahkan kekuatan sebenarnya dalam duel melawan Chen Tianqi. Cepat atau lambat, kita harus menghunus pedang kita. Adapun alasan mengapa pedang pemusnah tidak digunakan.
Meskipun tingkatan pedang pemusnah tidak diketahui, kekerasannya melebihi pedang pemusnah hitam. Ini adalah benda terlarang. Pedang ini bahkan lebih berharga daripada pedang hitam. Jika berada di luar ibu kota, maka akan baik-baik saja untuk menggunakannya di negara bagian tingkat bawah seperti Prefektur Fengwu. Para ahli bela diri di sana memiliki cakrawala yang terbatas, bahkan jika mereka tidak mengenali pedang pemusnah, mereka tidak akan memikirkan hal lain. Mereka hanya akan menganggap itu sebagai keberuntungannya. Namun di dalam Sekte Yuanling, ceritanya berbeda. Sekte Yuanling adalah salah satu kekuatan dominan di benua Yuan Timur. Di dalam Sekte Yuanling terdapat cukup banyak ahli tingkat kaisar yang paling kuat dan tak tertandingi di seluruh benua timur. Para tokoh berkekuatan setingkat kaisar ini juga memiliki perspektif yang lebih luas. Sangat mungkin bahwa mereka mengenali sifat sebenarnya dari pedang pemusnah sebagai artefak terlarang. Lin Xuan tidak tahu harta karun tingkat apa yang dimaksud dengan artefak terlarang atau apa yang diwakilinya. Namun, fakta bahwa pedang ini bahkan lebih tajam dan lebih tahan lama daripada pedang hitam kelas raja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa pedang ini luar biasa. Jika para ahli setingkat kaisar itu mengetahui hal ini, dia mungkin tidak akan mampu melindungi dirinya sendiri. Lagi pula, bahkan jika para ahli setingkat kaisar itu tidak menyadarinya, itu tidak ada gunanya, itu hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah. Karena seorang ahli setingkat kerajaan memiliki perspektif yang luas. Jika bahkan mereka pun tidak dapat mengenalinya, itu berarti kemungkinan besar itu adalah harta karun berkualitas sangat tinggi yang luar biasa. Hal ini menarik minat para tokoh berpengaruh setingkat kaisar. Itu akan jauh lebih berbahaya. Oleh karena itu, setelah pertimbangan matang, Lin Xuan memutuskan untuk menggunakan pedang absolut hitam. Singkirkan pedang pemusnahan yang asli, pedang itu tidak akan digunakan untuk sementara waktu. Dayanya cukup. Kemudian, Lin Xuan memberikan beberapa komentar yang acuh tak acuh. Dengan ayunan lembut pedang absolut hitamnya, seberkas cahaya pedang hitam melesat keluar. Cahaya pedang hitam itu sama tajamnya, membawa serta angin dingin yang menusuk dan patut dihormati. Kecepatannya juga sangat tinggi. Sebelum para ahli bela diri di lapangan sempat bereaksi, serangan itu seolah menembus kehampaan dan mendarat di jejak tinju yang telah dilepaskan Chen Tianqi. Merobek. Tiba-tiba, terdengar suara retakan yang tajam. Jejak tinju kuat Chen Tianqi seketika hancur berkeping-keping, berubah menjadi pecahan-pecahan tak terhitung yang tersebar ke segala arah. Cahaya pedang hitam Lin Xuan juga hancur. Berkeping-keping. Dalam bentrokan langsung ini, keduanya memiliki kekuatan yang seimbang. Lapangan itu tetap sunyi. Di luar dugaan, Lin Xuan menerima pukulan kuat Chen Tianqi dengan begitu mudah. Tampaknya kekuatan Lin Xuan bahkan lebih besar dari yang mereka bayangkan dan yang pernah mereka lihat sebelumnya. Dia benar-benar pantas disebut sebagai seorang jenius dari garis keturunan utama Zhenwu. Sayangnya, lawan Lin Xuan kali ini adalah Chen Tianqi. Selain itu, kedua pihak bahkan tidak berada pada level yang sama. Seandainya keduanya berada di level yang sama, dengan bakat Lin Xuan yang sangat mengerikan, tidak selalu mustahil untuk menang. Namun kenyataannya, Chen Tianqi berada satu tingkat lebih tinggi dari Lin Xuan, dan 3 tingkat lebih tinggi lagi. Keduanya cukup mirip dalam hal bakat dan kemampuan. Dengan cara ini, Lin Xuan pasti akan kalah. Memikirkan hal-hal ini, para ahli bela diri memandang Lin Xuan dengan lebih iba dan simpati. Lin Xuan hanya kurang beruntung. Sekarang, setelah kekalahan ini, mereka telah kehilangan batu spiritual dan harga diri. Ini bisa digambarkan sebagai kerugian yang sangat besar. Di arena, Chen Tianqi juga menatap Lin Xuan, matanya menunjukkan keterkejutan. Dia juga terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan Lin Xuan. Namun, bukan itu yang benar-benar menarik perhatiannya. Sebaliknya, letaknya di sisi lain. Tatapan Chen Tianqi dengan cepat beralih dari Lin Xuan ke pedang hitam di tangan kanan Lin Xuan, senjata spiritual tingkat raja, pedang absolut hitam. Senjata spiritual tingkat raja kelas atas. Merasakan ketajaman luar biasa yang terpancar dari pedang hitam, pupil mata Chen Tianqi menyempit. Dengan mata tajamnya, dia segera mengenali bahwa pedang absolut hitam di tangan Lin Xuan adalah senjata spiritual tingkat raja. Selain itu, ini bukan sekadar artefak spiritual tingkat raja biasa. Ini adalah senjata spiritual superior tingkat raja kelas atas, yang mampu melepaskan kekuatan tempurnya yang sebenarnya bahkan ketika digunakan oleh petarung tangguh di tahap awal alam bela diri kerajaan. Namun,
Bahkan seseorang seperti dia, cucu dari tetua agung dan salah satu jenius terkemuka di Sekte Yuanling, memiliki senjata spiritual tingkat raja yang begitu tinggi. Tidak ada satupun, namun Lin Xuan, seorang murid baru, sudah memilikinya. Meskipun Lin Xuan adalah murid dari garis keturunan utama Zhen Wu dan memiliki bakat luar biasa, ia mungkin saja tidak kalah berbakat darinya. Pada saat itu, kilatan kecemburuan muncul di mata Chen Tianqi. Kilatan tajam dan dingin muncul di matanya. Lalu, dia berkata dengan dingin, "Lin Xuan, jika kau kalah, aku tidak akan menerima taruhanmu. Serahkan saja pedang di tanganmu." Mendengar itu, ekspresi Lin Xuan mengeras, dan matanya menjadi dingin. Di luar dugaan, Chen Tianqi tidak hanya menyadari bahwa pedang hitam di tangannya adalah senjata spiritual tingkat raja kelas tinggi, tetapi juga menginginkan pedang hitam tersebut. Ternyata Wu Juechen jauh lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan. Dua senjata spiritual tingkat raja yang dengan santai ia ambil itu sudah cukup untuk membuat seorang jenius seperti Chen Tianqi menginginkannya. Namun, Chen Tianqi terlalu menganggap dirinya hebat. Apakah hanya 30.000 batu roh tingkat menengah cukup untuk menjamin pedang hitam berada di tangannya? Itu tidak tahu malu. Aku benar-benar telah mempelajari sesuatu yang baru. Aku tidak pernah menyangka bahwa Chen Tianqi, sang jenius legendaris dari sekte ini, akan begitu tidak tahu malu. Kau pikir kau bisa mengambil senjata roh tingkat raja milikku seharga 30.000 batu roh? Hehe, Lin Xuan langsung mencibir dan berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, ruangan itu menjadi hening. Semua praktisi bela diri terkejut sejenak, lalu dengan cepat menyadari apa yang sedang terjadi. Kerumunan itu pun bergemuruh. Aku tidak pernah menyangka bahwa Lin Xuan, seorang kultivator alam Yuan Hai biasa, benar-benar bisa menggunakan artefak spiritual legendaris tingkat raja. Jadi ini artefak spiritual tingkat raja. Pantas saja aku bahkan tidak bisa melihatnya dari kejauhan. Namun, apa yang dilakukan kakak senior Chen memang tidak jujur. Ya, harta karun senjata spiritual tingkat raja, kita bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melihatnya sebelumnya. Harganya pasti setidaknya ratusan ribu batu spiritual tingkat menengah, kan? Petik 2. Para ahli bela diri itu membuat keributan, berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Tatapan mereka tertuju pada Lin Xuan dan Chen Tianqi. Bab 505 meningkatkan taruhan. Namun, tidak seperti sebelumnya, tatapan yang tadinya tertuju pada Lin Xuan dengan cepat beralih ke pedang hitam di tangannya. Dari ucapan Lin Xuan sebelumnya, mereka tahu bahwa itu adalah senjata spiritual tingkat raja. Artefak spiritual tingkat tinggi umumnya membutuhkan seorang ahli setingkat raja untuk melepaskan kekuatan sejatinya. Mereka hanya pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi belum pernah melihatnya. Setelah melihatnya sekarang, saya menyadari betapa luar biasanya hal itu. Bahkan pandangan sekilas dari kejauhan pun menyebabkan rasa sakit yang tajam di mata saya dan lonjakan darah serta ki. Ini menunjukkan kekuatan mengerikan yang dimilikinya. Saya rasa mereka tidak akan mampu menahan satu serangan pedang biasa dan akan langsung tewas. Lin Xuan hanya berada di alam Yuan Hai, bahkan belum sampai di alam Huajing. Jika dilihat dari tingkat kultivasinya saja, dia berada di peringkat menengah hingga bawah di antara para praktisi bela diri yang hadir. Mereka telah memperolehnya, sebuah senjata spiritual tingkat raja yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya. Sebagai perbandingan, perbedaannya sangat besar sehingga sulit dibayangkan. Meskipun mereka berasal dari generasi yang sama, seolah-olah mereka hidup di dua dunia yang berbeda. Hal ini membuat semua praktisi bela diri diliputi perasaan campur aduk, emosi yang kompleks, dan rasa iri yang mendalam. Dengan senjata spiritual tingkat raja, meskipun Lin Xuan hanya berada di alam Yuan Hai dan tidak dapat melepaskan kekuatan sejatinya, dia masih dapat meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan. Dalam pertarungan taruhan ini, para ahli bela diri tidak lagi sepenuhnya berpihak pada Chen Tianqi. Namun, tatapan yang tertuju pada Chen Tianqi sama sekali berbeda. Ekspresinya penuh dengan rasa jijik, penghinaan, dan sarkasme terselubung. Meskipun merasa terintimidasi oleh kehadiran Chen Tianqi yang mengesankan dan statusnya sebagai cucu dari tetua agung, para pendekar bela diri tidak berani berbicara secara terbuka. Namun setelah mendengar kata-kata itu, dia masih merasa sangat jijik dan meremehkan Chen Tianqi. Sebagai salah satu anak ajaib terbaik di seluruh sekte Yuanling, dia juga merupakan kandidat kuat untuk posisi pemimpin sekte.
Apa yang kamu inginkan tetapi belum kamu miliki? Mereka benar-benar menggunakan metode yang begitu keji untuk menipu Lin Xuan dan mencoba merebut senjata spiritual tingkat raja darinya. Perlu dicatat bahwa bahkan banyak ahli setingkat raja mungkin tidak memiliki artefak spiritual setingkat raja. Nilainya jauh melebihi apa yang dapat dicapai oleh puluhan ribu batu spiritual. Bahkan ratusan ribu, atau bahkan jutaan, pun sulit didapatkan. Chen Tianqi sebenarnya ingin menggunakan taruhan 30.000 batu spiritual untuk menukarnya dengan senjata spiritual tingkat raja yang ada di tangan Lin Xuan. Apa yang bisa kamu lakukan dengan 30.000 batu spiritual? Kamu bahkan tidak bisa membeli sepotong pun dari senjata spiritual tingkat raja, kan? Bukankah ini perilaku yang tidak tahu malu dan tercela? Apa yang membuat semua orang begitu meremehkan dan membenci Chen Tianqi? Pada saat itu, tatapan semua orang terhadap Chen Tianqi berubah. Meskipun mereka masih mengagumi Chen Tianqi karena bakat, kekuatan, dan statusnya, mereka tidak lagi iri atau mengaguminya. Orang-orang tanpa prinsip moral tidak layak disembah. Di luar arena judi Yuanwu, di paviliun timur, kedua tetua alam bela diri raja itu juga mengalihkan pandangan mereka ke arah ini. Benda itu mendarat di pedang absolut hitam di tangan Lin Xuan. Penuh rasa iri, sebagai makhluk tingkat akhir alam bela diri raja, visi mereka jauh melampaui visi para murid yang lebih muda. Segera terlihat jelas bahwa pedang hitam di tangan Lin Xuan bukanlah pedang tingkat raja biasa. Ini adalah pedang kelas atas setingkat raja. Terlebih lagi, bahkan di antara item-item tingkat raja teratas, item ini merupakan item yang sangat istimewa. Hanya selangkah lagi untuk menjadi senjata spiritual legendaris setingkat kerajaan. Sebagai tetua sekte luar dari sekte Yuanling, mereka berbeda dari seniman bela diri tingkat raja biasa di luar. Masih ada beberapa senjata spiritual tingkat raja. Namun, mereka hanya berkesempatan menyaksikan artefak spiritual tingkat raja yang paling canggih sekalipun. Namun dia tetap tidak bisa memilikinya. Sekalipun kami ingin membelinya, kami tidak mampu membelinya. Namun Lin Xuan, seorang murid yang baru diinisiasi, telah memperolehnya. Bahkan kedua makhluk setingkat raja ini pun dipenuhi rasa iri. Seperti yang diharapkan dari orang itu, mereka bahkan bisa dengan santai mengeluarkan artefak spiritual tingkat raja kelas atas seperti itu dan memberikannya kepada murid mereka. Tidak, kau terlalu banyak berpikir. Bahkan orang itu pun tidak mungkin memberikan harta karun seperti itu kepada muridnya dengan begitu mudah. Lihatlah Zhang Ran, Li Lijing, dan yang lainnya, mereka semua telah mencapai alam kristalisasi. Siapa lagi yang menerima perlakuan seperti itu? Maksudmu, Lin Xuan jelas bukan orang biasa, dia jauh lebih dari yang terlihat di permukaan, itulah sebabnya orang itu sangat menghargainya. Jadi, pertarungan taruhan ini. Petik 2 petik 2. Kedua tetua itu mengobrol santai. Namun, tanpa disadari, ekspresinya menjadi sangat serius. Cara pandang mereka terhadap Lin Xuan berubah sekali lagi. Di arena, saat Chen Tianqi mendengarkan diskusi dan tatapan aneh di sekitarnya, ekspresinya semakin muram. Namun ini adalah kesempatan langka untuk mendapatkan artefak spiritual tingkat raja kelas atas seperti ini, jadi kita tidak boleh membiarkannya terlewatkan. Lalu dia berkata dengan suara dingin, Lin Xuan, apa yang akan kau lakukan? Mendengar itu, mata Lin Xuan berkilat tajam. Dia tidak pernah menyangka bahwa, bahkan pada saat ini, Chen Tianqi masih akan mencoba merebut pedang hitam dari tangannya. Awalnya dia mengira bahwa bahkan seniman bela diri biasa pun jarang akan melihat senjata spiritual tingkat raja seperti pedang absolut hitam. Namun bagi seorang jenius seperti Chen Tianqi, dengan status dan kekuatannya, seharusnya hal itu tidak sulit. Karena dia pernah melihat Mo Yusan, anggota Xuan Yuan peringkat 1 dari Sekte Awan Iblis di generasi ini, menggunakan senjata spiritual tingkat raja ketika dia berada di alam rahasia Tianyuan. Pada saat itu, gunung penjara iblis baru berada di puncak alam Yuanhai. Itu sama dengan tingkat kultivasinya saat ini. Namun kini tampaknya hal itu tidak demikian. Sebenarnya, yang tidak diketahui Lin Xuan adalah Wu Juechen menganugerahkan kepadanya dua senjata spiritual tingkat raja, pedang absolut hitam dan pedang awan biru. Ini bukan sekadar senjata spiritual tingkat raja kelas atas, tetapi senjata spiritual tingkat raja sejati, hanya selangkah lagi dari tingkat kaisar yang legendaris. Harta karun seperti itu kemungkinan besar
Tidak dimiliki bahkan oleh mereka yang berada di alam bela diri raja atau bahkan mereka yang berada di tahap awal alam bela diri kaisar. Bahkan kakek Chen Tianqi, tetua agung sekte Yuanling, seorang ahli alam bela diri kaisar tingkat lanjut, pun tidak akan memiliki banyak hal. Tidak mungkin baginya untuk memberikannya kepada cucunya, Chen Tianqi, yang masih berada di tahap awal alam kristalisasi, seperti yang dilakukan Wu Juechen. Lagi pula, masih ada perbedaan besar antara mereka yang berada di tahap akhir alam bela diri kerajaan. Alasan mengapa Gunung Penjara Iblis dapat menggunakan senjata spiritual tingkat raja sebagai senjata bahkan di alam Yuanhai adalah karena gunung itu terletak di Gunung Penjara Iblis. Itu karena dia adalah putra dari pemimpin sekte awan iblis. Status mereka bahkan lebih tinggi daripada Chen Tianqi. Selain itu, pedang penguasa darah gelap, senjata spiritual tingkat raja yang digunakan oleh Gunung Penjara Iblis, hanyalah senjata tingkat raja kelas menengah. Pedang-pedang itu jauh lebih rendah kualitasnya dibandingkan pedang hitam mutlak dan pedang awan biru yang ada di tangan Lin Xuan. Bagaimana kalau begini, kau beri aku 1 juta batu roh tingkat menengah sebagai taruhan jika kalah dalam pertempuran, dan aku akan mempertaruhkan pedang absolut hitam. Kakak senior Chen, Anda tidak menginginkan pedang hitam tetapi tidak mampu menyediakan 1 juta batu spiritual tingkat menengah, bukan? Saya tidak banyak yang ingin saya katakan. Lalu, Lin Xuan berkata dengan acuh tak acuh. Harta karun tingkat raja biasa setidaknya akan berharga 1 juta batu roh tingkat menengah. Namun ini adalah senjata spiritual tingkat raja kelas atas. Masuk akal untuk meningkatkannya beberapa kali lipat atau bahkan puluhan kali lipat. Dia hanya menawarkan harga serendah itu karena pihak lain hanya berada di alam kristalisasi. Tentu saja, Lin Xuan tidak ingin kalah. Dia mengusulkan harga ini semata-mata untuk mendapatkan keuntungan besar lainnya. 1 juta batu roh tingkat menengah sudah lebih dari cukup baginya untuk menembus ke alam kristalisasi. Artinya, harus menembus beberapa ranah lagi. Dan memberikannya kepada Xiao Tian untuk meningkatkan levelnya sudah cukup. Bab 506 Inti Kristal Tingkat Kerajaan. Awalnya, Lin Xuan tidak terlalu yakin dengan taruhan ini. Namun setelah mengeluarkan pedang hitam, Lin Xuan menyadari bahwa peningkatan kekuatan tempurnya sungguh luar biasa. Akibatnya, kekuatan tempurnya juga meningkat drastis. Mereka kini yakin akan menang. Sebenarnya mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memeras sejumlah besar uang. Lin Xuan, kamu. Di sisi lain, ekspresi Chen Tianqi menjadi semakin tidak senang setelah mendengar hal ini. Apa, kamu tidak bisa menunjukkannya? Lin Xuan mencibir dan berkata dengan sinis. Kau bahkan tak mampu mengumpulkan 1 juta batu spiritual, namun kau ingin mendapatkan pedang hitamku. Kamu tidak bermaksud berpikir kamu bisa mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma, kan? Ejekan dan sarkasme dalam ekspresi mereka sangat jelas terlihat. Ini adalah bentuk psikologi terbalik yang paling sederhana. Namun Lin Xuan tidak peduli, selama dia bisa mencapai tujuannya. Lapangan itu menjadi sunyi. Semua orang menyaksikan dalam diam. Ini adalah kontes antara dua anak didik paling berbakat dari sekte tersebut, mereka belum memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Sebaliknya, jika kemarahan diarahkan kepada salah satu pihak, hal itu bisa menjadi masalah serius. Lin Xuan, kamu sangat hebat. Wajah Chen Tianqi memerah, dan setelah ragu sejenak, dia menggertakkan giginya dan berkata, aku sebenarnya tidak punya banyak batu spiritual kelas menengah. Saya hanya memiliki 300.000 batu spiritual, tetapi saya juga memiliki inti kristal ini. Aku mendapatkannya secara kebetulan. Aku tidak tahu monster jenis apa itu, atau apa tujuannya, tetapi setidaknya itu ditinggalkan oleh monster setingkat raja. Kedua hal ini jika digabungkan seharusnya cukup untuk menghasilkan 1 juta batu spiritual kelas menengah. Sambil berbicara, Chen Tianqi mengeluarkan inti kristal hitam seukuran kepalan tangan bayi. Namun, tidak ada jejak aura atau tekanan yang terpancar dari inti kristal hitam ini, seolah-olah itu hanyalah sebuah batu biasa. Namun di mata Lin Xuan, itu sama sekali berbeda. Harta karun, inti kristal naga elemen bumi, tingkat kerajaan menengah. Inilah informasi yang Lin Xuan peroleh dari panel atribut Chen Tianqi. Secercah kegembiraan juga terpancar dari mata Lin Xuan. Di luar dugaan, Chen Tianqi mampu menghasilkan harta karun seperti itu. Ini adalah inti binatang iblis tingkat kerajaan kelas menengah, dan berasal dari naga elemen bumi. Naga bumi adalah makhluk iblis kuno yang telah lama menghilang. Wajar jika Chen Tianqi tidak mengenalinya. Secara tegas,
Naga bumi juga dapat dianggap sebagai monster dengan atribut naga. Inti kristal naga bumi ini telah melalui periode waktu yang panjang. Lebih dari 90% energinya telah hilang. Namun, benda itu masih bisa dianggap sebagai harta karun tingkat kerajaan biasa. Saya percaya bahwa jika Xiao Tian diberi ini untuk ditelan, ini pasti akan sangat meningkatkan kemampuan Xiao Tian. Diperkirakan bahwa menembus level raja, atau bahkan lebih tinggi, bukanlah hal yang mustahil. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Lin Xuan tentu saja tidak punya alasan untuk melewatkannya. Namun, meskipun saya cukup senang, namun ekspresi Lin Xuan tetap tenang sepenuhnya. Dia tampak tidak terpengaruh. Tidak ada orang lain yang menyadarinya sama sekali. Kemudian, dengan tetap acuh tak acuh, dia berkata, "Itu hanyalah kristal hitam yang tidak dikenal. Anggap saja itu sebagai tambahan. Suasana hatiku sedang baik hari ini, jadi aku setuju." Itu mencakup taruhan 1 juta batu spiritual kelas menengah. Sikap Lin Xuan seolah-olah sedang memberikan penghargaan kepada Chen Tianqi. Namun bagi para praktisi bela diri lainnya yang tidak memahami inti kristal hitam, tindakan Lin Xuan memang masuk akal. Mendengar itu, ekspresi Chen Tianqi menjadi semakin sedih dan marah. Dia mendengus dingin, "Karena kau sudah setuju, pedang hitam itu milikku." Meskipun ia hanya memiliki bakat dalam bidang ilmu pedang, ia merasa pedang absolut hitam sangat merepotkan untuk digunakan. Namun, mengingat statusnya, ia tentu memiliki kemampuan untuk menukarkannya dengan pedang yang memiliki kualitas setara. Begitu selesai berbicara, Chen Tianqi, yang tidak ingin lagi mempermalukan diri sendiri, hanya ingin merebut pedang hitam secepat mungkin, jadi dia segera bergerak. Lin Xuan kalah. Dia mengulurkan tangan dan meraih pedang berwarna emas gelap, yang muncul di tangannya. Selain itu, ketajamannya juga luar biasa. Namun, pedang itu jauh lebih rendah kualitasnya dibandingkan pedang absolut hitam di tangan Lin Xuan. Jelas sekali, ini bukan artefak spiritual tingkat raja kelas atas, tetapi bahkan tidak memenuhi syarat sebagai artefak spiritual tingkat raja. Ini hanyalah senjata spiritual tingkat ke-10 kelas tinggi. Lin Xuan menatap pemandangan itu, ekspresinya mengeras. Sepertinya dia meremehkan nilai artefak spiritual tingkat raja. Bahkan seseorang dengan status seperti Chen Tianqi pun tidak memiliki senjata spiritual tingkat raja. Jika dia pergi keluar untuk mencari pengalaman di masa depan, dia harus menyimpan pedang hitam ini dengan aman. Mari kita beralih ke senjata spiritual tingkat ke-9 atau ke-10. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Dunia luar tidak berada di dalam sekte Yuanling. Meskipun status Wu Juechen sebagai murid langsung dari guru sekte bela diri sejati masih memiliki efek jera, kekuatannya jauh lebih kecil. Jika Anda menjadi target seorang ahli bela diri tingkat raja, Anda mungkin dalam bahaya. Selain bakat spasialnya, saat ini dia tidak memiliki kartu truf lain untuk menghadapi makhluk setingkat raja. Di sisi lain, Chen Tianqi mengeluarkan pedang emas gelapnya dan menebas Lin Xuan. Robek langit dengan pisau. Dengan satu tebasan, sebilah cahaya keemasan melesat keluar. Pada saat yang sama, 2 ujung tajam yang tak tertandingi muncul dari Chen Tianqi. Ledakan itu seketika menghancurkan udara di sekitarnya menjadi serpihan-serpihan. Itu adalah makna mendalam yang keliru dari emas, dan makna mendalam yang keliru dari jalan pedang. Chen Tianqi bukanlah pendatang baru, dia sudah mengamati selama beberapa waktu. Jika itu adalah seorang seniman bela diri alam Yuanhai, mereka pasti tidak akan menarik perhatiannya. Namun Lin Xuan berbeda, dia adalah seorang jenius dari garis keturunan utama Zhenwu. Garis keturunan utama Zhenwu adalah ciri khas unik dari sekte Yuanling. Meskipun jumlah muridnya sangat sedikit, setiap dari mereka adalah seorang jenius. Dia dianggap sebagai seorang jenius yang mengerikan dan tidak normal di seluruh sekte Yuanling. Mereka tidak jauh lebih buruk darinya. Bahkan mungkin akan kebablasan. Oleh karena itu, dia tidak berani meremehkan bahkan seorang murid yang baru diinisiasi di alam Yuanling. Karena Lin Xuan adalah murid baru. Namun, mereka yang lulus ujian silsilah utama Zhenwu dapat bergabung dengannya. Ini menunjukkan bahwa dia juga seorang monster. Mereka tidak boleh diremehkan. Dia telah menyaksikan beberapa pertandingan judi Lin Xuan sebelumnya. Sepanjang proses tersebut, Lin Xuan hanya menggunakan 1/10 dari makna semu mendalam yang terkandung dalam air. Namun, Lin Xuan melepaskan kekuatan sebenarnya dari makna semu mendalam tentang air itu.
Banyak ahli bela diri veteran di alam kristalisasi yang tak tertandingi darinya. Hanya dengan cara itulah ia memiliki kekuatan sedemikian rupa, mampu melepaskan kekuatan yang setara dengan tahap akhir alam kristalisasi. Dia mengerahkan sebagian besar kekuatannya dalam serangan itu. Selain itu, ada dua teknik Sudo Ultimate yang memberikan manfaat tambahan. Menurut Chen Tianqi, ini seharusnya sudah cukup untuk mengalahkan Lin Xuan. Di lapangan, saat Chen Tianqi melontarkan dua kebenaran semu yang mendalam, salah satunya adalah kebenaran semu yang mendalam tentang Dao Pedang, dan yang lainnya adalah kebenaran semu yang mendalam tentang logam. Dengan tambahan kekuatan dari dua teknik Sudo Ultimate tersebut, kekuatan pedang emas itu meningkat drastis. Serangan ini telah mencapai tingkat yang melampaui semua serangan sebelumnya. Semua ahli bela diri di alun-alun sekitarnya mundur satu persatu. Tidak seorang pun mampu menatap langsung ke arah cahaya keemasan itu selama lebih dari 1 detik. Hatiku juga sangat terguncang, sesuai dugaan dari sang jenius legendaris Chen Tianqi. Kekuatan serangan ini melampaui semua pertarungan taruhan sebelumnya. Diperkirakan bahwa di antara para murid yang berada di lapangan, tidak lebih dari 3 orang yang mampu menahan pukulan ini. Seketika itu, semua orang mengalihkan perhatian mereka kepada Lin Xuan. Tatapannya sedikit bergeser, mereka ingin melihat bagaimana Lin Xuan akan menghadapi pedang cahaya emas yang begitu dahsyat. Meskipun tingkat kultivasi Lin Xuan hanya berada di alam Yuanhai, itu agak rendah. Namun kekuatannya sangat besar, melampaui lebih dari 90% murid yang ada di lapangan. Bab 507 Kekuatan Sebuah Pedang Tunggal. Terlebih lagi, Lin Xuan juga memiliki senjata spiritual tingkat raja. Namun, hal itu dapat meningkatkan kekuatan tempur mereka secara signifikan. Semua orang menunggu untuk melihat bagaimana Lin Xuan akan tampil. Mereka percaya bahwa meskipun Lin Xuan tidak menang, setidaknya dia bisa bertahan. Beberapa langkah lagi, di arena, setelah Chen Tianqi melepaskan tebasannya, cahaya pedang emas, yang diperkuat oleh dua teknik semu yang mendalam, melonjak kekuatannya dan menebas ke arah Lin Xuan. Benda itu tampak mampu merobek langit, dan sangat menakutkan. Ekspresi Lin Xuan mengeras saat dia memperhatikan pedang cahaya keemasan yang turun. Namun, tidak ada kesan berat dalam suasana tersebut. Cahaya terang ini tidak menimbulkan ancaman baginya, bahkan tanpa menggunakan pedang absolut hitam. Seketika itu juga, Lin Xuan melancarkan serangan pedang. Tewas, seberkas cahaya abu-abu melesat keluar, seolah menembus kehampaan, ketajamannya tak tertandingi. Kemanapun ia lewat, seolah-olah ruang angkasa itu sendiri sedang dibelah, kekuatannya sungguh menakjubkan. Kekuatannya jauh lebih terkendali, tidak sekuat cahaya pedang emas Chen Tianqi yang seolah merobek langit. Bilah dan pedang itu tampak melintasi ruang angkasa. Di bawah pengawasan ketat semua orang di lapangan, mereka langsung berbenturan. Dentang, terdengar bunyi dentingan logam yang keras. Insiden tersebut menyebabkan para praktisi bela diri mengalami telinga berdenging dan guncangan pada darah dan ki mereka, yang hampir mengakibatkan cedera. Pada saat yang sama, mereka tanpa sadar mundur ke belakang. Tatapan yang tertuju pada kedua orang di atas panggung itu dipenuhi dengan ketersen Jing'an yang lebih besar. Secara tak terduga, perambatan gelombang suara saja memiliki kekuatan yang begitu besar. Mereka semua tidak sanggup menanggungnya. Ini menakutkan. Apakah ini kekuatan sejati seorang anak ajaib? Sepertinya Lin Xuan tidak pernah menunjukkan kekuatan sebenarnya dari awal hingga akhir. Zhang Lei, Gu Hongfei, dan yang lainnya yang bertaruh melawan Lin Xuan semuanya tersenyum getir. Seperti yang diperkirakan, mereka bahkan tidak berhak membuat Lin Xuan mengeluarkan kekuatan sebenarnya. Diperkirakan bahwa, menurut pandangan Lin Xuan, itu hanyalah alat untuk mengantarkan batu spiritual. Namun, sesaat kemudian, semua orang di lapangan kembali terkejut. Kejutan di hatiku bahkan lebih besar. Lalu mereka melihat arena itu. Setelah cahaya pedang emas dan cahaya pedang hitam bertabrakan, sinar cahaya yang menakutkan itu, yang seolah merobek langit, seketika terputus dari posisi asalnya, berubah menjadi pecahan-pecahan tak terhitung yang tersebar ke segala arah. Namun, cahaya pedang hitam Lin Xuan tetap tidak rusak sama sekali. Selain itu, aura yang sangat tajam menyelimuti cahaya pedang hitam tersebut. Seperti ribuan energi pedang, ia menembus lubang yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan. Sinar itu sangat menyengat mata mereka sehingga mereka tidak tahan melihatnya. Ini adalah teknik sudo rahasia dari ilmu pedang tingkat 2.
Aku tak pernah menyangka bahwa Lin Xuan, seorang kultivator alam Yuan Hai biasa, tidak hanya memahami 1/10 dari makna semu mendalam tentang air, tetapi juga lebih dari 2/10 dari makna semu mendalam tentang ilmu pedang. Dia terlalu kuat, ya, tingkat pemahaman seperti itu memang menakutkan. Terlebih lagi, dia bisa melepaskan 20% dari makna semu mendalam ilmu pedang dan mengerahkan kekuatan sebesar itu. Energi spiritualnya pasti sangat besar, dan lautan kesadarannya sangat luas. Sungguh menakutkan. Jadi, inilah bakat luar biasa dari garis keturunan bela diri sejati. Dia benar-benar sesuai dengan reputasinya. Tidak, ini bukan hanya sesuai dengan reputasinya, ini bahkan lebih menakutkan daripada yang dikabarkan. Di alam Yuan Hai, di mana seseorang dapat memahami bahkan 20% dari makna semu mendalam ilmu pedang. Aku belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Petik 2 petik 2. Lapangan itu hening sejenak. Seketika itu, tempat tersebut berubah menjadi hiruk-pikuk suara dan kegembiraan. Gelombang suara melesat ke langit, menyapu arus udara. Tak berujung tinggi di atas sana. Semua ahli bela diri memandang Lin Xuan dengan ngeri dan tak percaya. Di antara mereka, terdapat cukup banyak ahli bela diri di alam kristalisasi. Dia juga memahami beberapa prinsip pseudo mistik. Dia segera menyadari bahwa cahaya pedang hitam yang terpancar dari Lin Xuan adalah 20% dari makna semu mendalam dari ilmu pedang. Justru karena 2/10 dari makna semu mendalam ilmu pedang inilah Lin Xuan memperoleh keuntungan mutlak dalam bentrokan langsung ini. Tapi justru karena itulah mereka sangat terkejut. Perlu dicatat bahwa Lin Xuan baru berada di alam Yuan Hai, bahkan belum di alam Huajing. Dia mampu memahami 20% dari esensi semu ilmu pedang. Hal itu juga dapat digunakan untuk melepaskan kekuatan tersebut. Ini sudah melampaui kemampuan banyak praktisi bela diri veteran di alam kristalisasi. Terlepas dari tingkat kultivasi, hanya mempertimbangkan makna semu yang mendalam, selain Chen Tianqi, semua orang lain di lapangan. Di antara semua murid, dapat dikatakan bahwa hampir tidak ada yang lebih rendah dari Lin Xuan. Jelas terlihat bahwa pemahaman Lin Xuan sangat menakutkan. Bakat dan kemampuan mereka sungguh menakjubkan. Hasilnya melebihi ekspektasi mereka. Hal itu di luar pengetahuan dan pemahaman mereka. Bagaimana mungkin semua orang tidak terkejut sama sekali? Pada saat itu, semua ahli bela diri sangat terkejut, berdiri di sana tercengang-astoniset, hati mereka bergejolak dengan emosi yang tidak dapat mereka tenangkan. Di lapangan, hanya Murong Xingyue yang tidak menunjukkan keterkejutan yang begitu hebat. Namun Lin Xuan juga sangat terkejut. Karena, meskipun dia telah menyaksikan Lin Xuan menggunakan 20% dari makna semu mendalam ilmu pedang dalam perjalanannya ke dan dari Sekte Yuanling. Namun, kekuatannya saat ini jauh melampaui kekuatan sebelumnya. Dengan kata lain, hanya dalam beberapa hari, kekuatan Lin Xuan telah meningkat secara dramatis lagi. Hal ini tentu saja sangat mengejutkan Murong Xingyue. Cara mereka memandang Lin Xuan kini dipenuhi dengan kekaguman yang lebih besar. Bahkan di luar arena perjudian, terdapat dua tetua alam bela diri raja di paviliun tersebut. Tatapan mereka juga tertuju pada mereka, bercampur dengan rasa terkejut. Sebenarnya ini adalah teknik ilmu pedang pseudo rahasia tingkat 20. Memahami 20% dari makna semu mendalam ilmu pedang saat masih berada di alam Yuan Hai, bahkan di Sekte Yuanlingku, hal seperti itu sudah lama langka. Sepertinya garis keturunan utama Zhenwu telah mendapatkan seorang jenius luar biasa lagi. Jika Lin Xuan tumbuh dewasa, dia pasti akan setara dengan Zhang He, Ye Kongming, dan lainnya. Petik 2 petik 2. Kedua tetua itu juga terkejut melihat pemandangan ini. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Lin Xuan, seorang ahli bela diri di alam Yuan Hai, dapat memahami 20% dari makna semu yang mendalam itu. Lagi pula, mereka baru memahami konsep ini ketika berada di puncak alam kristalisasi. Kontras yang mencolok antara mereka dan dunia luar memaksa mereka untuk tersenyum kecut. Hal ini tentu saja mengingatkan kita pada dua talenta paling mengerikan dalam garis keturunan utama Zhenwu. Ketika nama kedua orang itu disebutkan, kedua tetua itu tak kuasa menahan senyum dan sedikit gemetar. Secercah rasa takut terlihat di matanya. Jelas sekali, kedua orang itu telah melakukan sesuatu yang tidak bisa dilupakan oleh kedua tetua, yang keduanya berada di tahap akhir alam bela diri raja. Di arena, teknik ilmu pedang pseudo rahasia hanya dengan 20%. Bagaimana ini mungkin?
Chen Tianqi menatap pemandangan itu, matanya membelalak karena terkejut dan tidak percaya. Serangkaian gelombang dahsyat mengguncang hatiku. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Xuan dapat memahami 20% dari makna semu mendalam ilmu pedang di alam Yuan Hai. Awalnya, dia membandingkan Lin Xuan dengan dirinya sendiri. Menurutnya, Lin Xuan mungkin bahkan tidak sebaik dirinya sendiri. Dia adalah seorang jenius terkenal di seluruh sekte Yuanling, dikenal oleh semua orang. Lin Xuan, di sisi lain, hanyalah seorang murid yang baru saja diinisiasi. Siapa yang pantas dibandingkan dengannya? Namun kini, Lin Xuan benar-benar telah melepaskan 20% dari makna semu mendalam dari ilmu pedang. Namun, ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia lakukan. Meskipun dia telah mencapai tingkat ketiga alam kristalisasi, dia paling-paling hanya memahami sekitar 25% dari makna semu yang mendalam. Dan itu sudah dianggap cukup bagus. Banyak praktisi bela diri generasi tua, bahkan di puncak alam kristalisasi atau setelah menembus alam bela diri kekosongan, hanya memiliki 30% dari makna semu yang mendalam. Bab 508 Sebuah rencana rahasia. Sebagai perbandingan, Chen Tianqi yakin bahwa dia telah melampaui lebih dari 90% alam kristalisasi. Di antara rekan-rekan mereka melampaui angka 99%. Di luar dugaan, dia bukanlah tandingan Lin Xuan. Mata Chen Tianqi juga menunjukkan rasa tidak percaya, ekspresinya bergetar, dan dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Namun yang dilihatnya di hadapannya adalah cahaya pedang hitam Lin Xuan, setelah menghancurkan cahaya pedang emasnya, masih menyerangnya. Ketajamannya terasa sedingin es dan menusuk. Hal itu mengandung sedikit nuansa ancaman. Namun hal itu langsung membuatnya tersadar, dan menyadari bahwa itu bukanlah ilusi, melainkan kenyataan. Panggilan. Seketika itu juga, Chen Tianqi menghela napas panjang, jantungnya bergetar hebat. Saat ini, meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia tidak punya pilihan lain selain mengatakannya. Namun dalam hal pemahaman, dia memang lebih rendah daripada Lin Xuan. Seketika itu juga, dia menatap Lin Xuan, matanya dipenuhi kilatan yang lebih dingin. Sekalipun pemahaman seseorang kurang baik, lalu kenapa? Lin Xuan berada satu alam penuh terpisah darinya, atau tiga alam kecil terpisah. Bakat dan kemampuannya tidak jauh kalah dengan Lin Xuan. Tidak jelas berapa lama waktu yang dibutuhkan Lin Xuan untuk menyusulnya. Dia yakin akan memenangkan taruhan ini. Dia bertekad untuk mendapatkan senjata spiritual tingkat raja terbaik yang ada di tangan Lin Xuan. Pada saat yang sama, kilatan kekejaman muncul di mata Chen Tianqi. Tingkat pemahaman Lin Xuan sangat tinggi sehingga bahkan dia sendiri pun tidak dapat menandinginya. Jika dia terus berkembang seperti ini, dia akan menjadi Zhang He atau Ye Kongming berikutnya. Mereka kemungkinan besar akan melampauinya dengan selisih yang cukup besar. Dia tidak ingin sosok seperti itu muncul lagi di garis keturunan utama Zhenwu, atau bahkan di dalam sekte Yuanling. Hal itu mengancam posisinya sebagai pemimpin sekte. Lin Xuan, yang berasal dari garis keturunan utama Zhenwu, tidak akan pernah melayaninya. Karena memang begitu, mari kita hancurkan. Gunakan pertarungan taruhan ini untuk menghancurkan tekad bela diri Lin Xuan. Hal itu meninggalkan luka kekalahan yang abadi di hati Lin Xuan. Prestasi bela diri Lin Xuan juga akan terbatas, dan dia akan berhenti sampai di situ. Dan ini masih terjadi di tengah-tengah pertarungan perjudian. Sekalipun Zhenwu, sang guru dari garis keturunan utama, mengetahui hal ini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Berbagai pikiran berkecamuk di benak Chen Tianqi, dan dia dengan cepat mengambil keputusan. Raut wajahnya juga tampak lebih muram. Seketika itu juga, dia berhadapan dengan cahaya pedang hitam Lin Xuan, yang diresapi dengan 20% niat pedang. Chen Tianqi melepaskan tebasan dengan pedang emas gelapnya. Aura yang lebih menakutkan dan tajam muncul dari Chen Tianqi. Hal itu melepaskan kekuatan yang lebih dahsyat dan mengerikan, menyapu ke segala arah. Hal ini menyebabkan semua murid yang hadir menjadi ketakutan dan gemetar. Saat ini, kekuatan Chen Tianqi telah mencapai level orang nomor 1 di seluruh arena judi Yuanwu. Tidak ada seorang pun yang bisa dibandingkan dengannya. Kelompok itu terpaksa mundur puluhan meter lagi. Semua orang langsung menyadari bahwa ini adalah rahasia semu yang mendalam dari jalur pedang, yang baru selesai 25%. Tatapan matanya saat menatap Chen Tianqi menunjukkan keterkejutan yang mendalam. Di luar dugaan, Chen Tianqi,
yang baru berusia 20-an dan masih berada di tahap awal alam kristalisasi, telah memahami 25% dari makna semu yang mendalam tersebut. Ini melampaui banyak generasi seniman bela diri terdahulu yang telah berlatih selama puluhan, ratusan, atau bahkan ratusan tahun di alam kristalisasi. Namun, kerumunan itu tidak lagi seterkejut seperti sebelumnya. Pada awalnya, tingkat pemahaman Chen Tianqi sudah cukup mencengangkan. Belum lagi para murid di medan perang, hanya sedikit di seluruh sekte Yuanling yang dapat dibandingkan dengannya. Sayangnya, muncul talenta yang lebih mengerikan lagi, yaitu Lin Xuan. Lin Xuan baru berada di alam Yuanhai, bahkan belum sampai alam Huajing. Kemudian dia memahami 2/10 dari makna semu yang mendalam itu. Jika dibandingkan, Chen Tianqi tampak cukup biasa saja. Lapangan itu benar-benar sunyi. Semua orang menyaksikan duel di panggung nomor 6 dalam keheningan. Tidak ada suara, dan tidak ada sorak-sorai. Saat ini, hanya arena ke-6, tempat Lin Xuan dan Chen Tianqi terlibat dalam pertarungan judi, yang merupakan satu-satunya arena yang sedang berlangsung di seluruh arena judi. 9 arena lainnya semuanya kosong. Karena kedua orang ini sudah berada di tingkat teratas di antara murid-murid inti, dan hanya sedikit yang bisa dibandingkan dengan mereka. Di arena perjudian Yuanwu ini, tak ada yang bisa menandinginya. Dampak dari duel mereka jauh lebih signifikan daripada dampak yang ditimbulkan oleh seniman bela diri lainnya. Jika mereka berani melanjutkan perang judi ini, dampaknya akan cukup untuk merusak mereka secara parah. Ini umumnya benar. Di arena, Chen Tianqi merasakan suasana itu, dan kedinginan di matanya semakin menguat. Ketika Chen Tianqi muncul, dia masih mengungkapkan 25% dari makna semu yang mendalam dari Dao Pedang, tetapi yang mengejutkan, tidak ada reaksi. Ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Seolah-olah mereka diperlakukan dengan dingin. Dan semua ini terjadi karena Lin Xuan. Dia juga menyimpan kebencian yang lebih besar terhadap Lin Xuan. Mereka bahkan ingin menghancurkan Lin Xuan. Saat Chen Tianqi melepaskan tebasannya, sebilah cahaya keemasan, yang tampak identik dengan yang sebelumnya, melesat keluar. Namun, dengan tambahan kekuatan teknik sudo rahasia jalur pedang sebesar 25%, kekuatannya menjadi beberapa kali lebih kuat. Cahaya itu mendarat di pedang hitam Lin Xuan. Sesuai dugaan, dentang, setelah terdengar dentingan logam yang tajam, cahaya pedang hitam itu terbelah menjadi dua dan hancur berkeping-keping. Pedang cahaya keemasan itu juga patah berkeping-keping. Dalam bentrokan langsung ini, Lin Xuan akhirnya unggul. Di lapangan terbuka, para praktisi seni bela diri menyaksikan adegan ini dengan ekspresi yang kompleks. Aku dipenuhi emosi dan desahan. Namun, karena kehadiran Chen Tianqi yang berwibawa, mereka tidak menunjukkannya secara terang-terangan. Di arena, Lin Xuan melihat hasilnya dan merenung. Meskipun wajahnya tetap tanpa ekspresi, dia tampak tidak terpengaruh. Namun secercah kepuasan terpancar di matanya. Sesuai dengan yang diharapkan dari senjata spiritual tingkat raja kelas atas, peningkatan kekuatan tempurnya sangat besar. Tidak heran jika di alam rahasia Tianyuan, gunung penjara iblis hanya berada di puncak alam Yuanhai. Kekuatan tempur yang ia tunjukkan sangat dahsyat sehingga bahkan Zhu Eluotian, yang berada di alam kristalisasi, pun tidak dapat menandinginya. Terlebih lagi, pedang absolut hitam di tangannya adalah senjata spiritual tingkat raja kelas tinggi. Tingkat kekuatannya beberapa level lebih tinggi daripada pedang harta karun darah gelap Dao dari gunung penjara iblis. Pedang absolut hitam ini tidak hanya meningkatkan kekuatan tempurnya, tetapi juga memungkinkannya untuk melepaskan kekuatan sejati dari sudo misteri tersebut hingga tingkat yang lebih besar. Hal ini mengurangi beban pada tubuh dan energi spiritual. Ini sangatlah tepat. Dengan pedang hitam ini, dia dapat melepaskan kekuatan tempur yang lebih besar lagi. Lin Xuan bahkan lebih yakin akan memenangkan taruhan ini. Dan saat ini, raungan yang dalam, namun agak histeris, terdengar dari sisi lain. Lin Xuan, hari ini, kau ditakdirkan untuk kalah. Itu suara Chen Tianqi. Saat itu, wajah Chen Tianqi tampak dingin dan tegas, dan suaranya serak, membuatnya tampak tidak manusiawi. Hal itu membangkitkan kekaguman dan ketakutan. Sebuah kekuatan aneh yang tak terlihat menyebar. Dalam sekejap, gelombang sesuatu memenuhi seluruh arena. Jika dia berada di level yang sama dengan Chen Tianqi, itu akan menjadi tahap awal alam kristalisasi. Atau mungkin seorang ahli bela diri dengan tingkat kultivasi yang lebih lemah daripada Chen Tianqi.
Melihat pemandangan ini, seseorang pasti akan merasa takut. Kekuatan tempur mereka telah berkurang beberapa poin. Mereka tidak lagi mampu mengerahkan kekuatan penuh mereka. Mungkinkah ini sebuah aura, aura yang mengancam, yang melekat pada teknik bela diri yang dipraktikkan Chen Tianqi? Apakah aura ini memiliki efek pencegah tertentu? Lin Xuan menyaksikan pemandangan ini dengan ekspresi acuh tak acuh, tanpa menunjukkan perubahan apapun. Tak satu pun dari hal-hal ini memengaruhinya. Sayangnya, dia tidak memiliki banyak poin energi tersisa. Poin-poin energi ini sebaiknya disimpan untuk saat kita kembali ke garis keturunan utama Zhenwu. Bab 509 terungkap. Alat ini digunakan untuk meniru teknik-teknik sudo misterius pada tubuh Wu Juechen, sang ahli denyut nadi. Seandainya kita bisa menyalin semua sudo misteri Wu Juechen yang sangat mudah dipahami. Untuk mencapai terobosan lain di bidang kristalisasi. Misteri-misteri semu ini tercetak pada kristal mistik tersebut. Kekuatan tempurnya juga akan meningkat secara drastis. Menggunakan alam kristalisasi untuk melawan alam bela diri Void. Bahkan ada kemungkinan mereka akan dikalahkan dan dipaksa mundur ke alam bela diri Void. Inilah yang sebenarnya diinginkan Lin Xuan. Oleh karena itu, kita tidak bisa menggunakan poin energi pada Chen Tianqi sekarang. Tapi itu tidak penting. Kekuatan dan aura seperti itu sama sekali tidak mengancamnya. Dia sudah memperkirakan kekuatan sebenarnya Chen Tianqi melalui panel atributnya. Seharusnya nilainya hampir sama. Dia memiliki pedang absolut hitam, senjata spiritual tingkat raja kelas atas. Mereka cukup yakin bisa mengalahkan Chen Tianqi. Pedang absolut hitam, senjata spiritual tingkat raja, memungkinkannya untuk melepaskan lebih banyak teknik sudo mistis. Kekuatan tempur mereka juga meningkat secara signifikan, jauh melebihi kekuatan sebelumnya. Di sisi lain, Chen Tianqi menatap Lin Xuan tanpa perubahan ekspresi sedikitpun. Ini tidak mengherankan. Lagi pula, kekuatan yang ditunjukkan Lin Xuan sebelumnya sudah cukup luar biasa. Namun ini hanyalah hidangan pembuka. Dan masih banyak lagi yang akan datang. Memikirkan hal itu, Chen Tianqi pun tertawa dingin. Dia tampak percaya diri dan tersenyum, seolah kemenangan sudah pasti. Seketika setelah itu, kekuatan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya meletus dari tubuh Chen Tianqi. Gelombang mengerikan menyapu seluruh arena perjudian, menyebabkan suasana berubah drastis. Semua ahli bela diri di sekitar situ mundur. Sejauh 1000 meter. Meskipun begitu, cukup banyak murid dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah tetap dikeluarkan. Semua orang merasa napas mereka tercekat di tenggorokan, hampir sampai pada titik di mana bernapas menjadi sulit. Rasa takut tanpa disadari terlihat di matanya. Ia terbang mundur lagi. Tatapan mata mereka saat memandang Chen Tianqi menunjukkan kekaguman yang mendalam. Kekuatan ini sangat dahsyat. Aku khawatir dia bahkan tidak sebanding dengan banyak kultivator alam kristalisasi tingkat puncak, bukan? Apakah ini kekuatan sebenarnya kakak Chen? Dia terlalu kuat. Ini adalah 2,5 bagian dari makna semu mendalam dari Dao Pedang, dan 2,5 bagian dari makna semu mendalam dari Dao Emas. Dua misteri yang seolah-olah mendalam, masing-masing hanya dipahami 25%, dan itu pun baru berada di tahap awal alam kristalisasi, sungguh menakutkan. Seperti yang diharapkan dari sang jenius legendaris. Sepertinya Lin Xuan akan kalah dalam taruhan ini. Ya, meskipun Lin Xuan memiliki senjata spiritual tingkat raja, pemahamannya juga cukup luar biasa. Sayangnya, dia masih berada di alam Yuan Hai, kultivasinya masih agak kurang. Petik 2 petik 2. Suasana di tempat kejadian langsung riuh rendah. Kerumunan itu bersorak riuh, menciptakan suasana yang meriah dan menggembirakan. Mereka semua sangat terkejut dengan dua kebenaran semu yang diungkapkan oleh Chen Tianqi. Pada saat yang sama, arah angin berubah sekali lagi. Dia tidak lagi menyukai Lin Xuan, melainkan beralih kepada Chen Tianqi. Karena Lin Xuan, terlepas dari kemampuan bertarungnya yang hebat, juga memiliki 20% esensi sudo mendalam ilmu pedang, serta senjata spiritual tingkat raja seperti pedang absolut hitam. Namun, Chen Tianqi segera mengungkapkan 2,5% dari misteri semu yang mendalam dari Dao Pedang, yang lebih dipahami secara mendalam, sehingga meningkatkan kemampuannya lebih jauh lagi. Dia sudah melampaui Lin Xuan. Saat semua orang masih terkejut, mereka juga dipenuhi dengan berbagai emosi dan ekspresi mereka tampak rumit. Aku merasa kasihan pada Lin Xuan. Sayangnya, tingkat kultivasi Lin Xuan masih terlalu rendah.
Jika Lin Xuan berhasil menembus ke alam kristalisasi, segalanya akan berubah total. Saat ini, Lin Xuan baru berada di alam Yuan Hai. Kekuatan tempur mereka sangat besar sehingga mereka telah melintasi seluruh wilayah besar. Dia mencapai puncak alam kristalisasi. Kekuatan mengerikan dari mereka yang bertarung melampaui kemampuan mereka sungguh di luar imajinasi dan pemahaman mereka. Jika kultivasi seseorang mengalami terobosan dan mencapai alam kristalisasi, mereka bahkan tidak bisa membayangkan betapa dahsyatnya hal itu. Setidaknya, Chen Tianqi sepertinya tidak akan mampu menandinginya. Namun tidak ada, jika, dan Lin Xuan hanya bisa menerima kekalahan. Di panggung nomor 6, mendengar keributan dan obrolan yang berasal dari alun-alun sekitarnya, Chen Tianqi tersenyum. Itu lebih sesuai dengan statusnya. Lalu dia menatap Lin Xuan dan mencibir. Lin Xuan, kalah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung bertindak. Pada titik ini, mengatakan apapun lagi tidak ada gunanya. Biarkan hasil pertempuran berbicara sendiri. Dia menebas dengan pedang emas gelapnya. Pedang penghancur langit yang melahap emas. Dengan teriakan pelan, seberkas cahaya keemasan melesat keluar. Bentuknya persis sama dengan berkas cahaya sebelumnya. Namun dimanapun ia lewat, ia meninggalkan rona keemasan pucat. Sepertinya tempat itu telah berubah menjadi dunia keemasan pucat. Kekuatan dan pengaruhnya juga meningkat secara dramatis di setiap level. Dalam sekejap mata, nilainya melonjak beberapa poin. Ini jauh melampaui apa yang ada sebelumnya. Saat mendarat di atas kepala Lin Xuan, ukurannya sudah mencapai beberapa ratus kaki. Kekuatannya jauh lebih besar dari sebelumnya, mencapai beberapa kali lipat lebih besar. Pada titik ini, apalagi pada tahap awal atau pertengahan alam kristalisasi. Bahkan kultivator alam kristalisasi tingkat puncak biasa pun akan memiliki sedikit peluang untuk menahannya. Mereka yang berada di tahap awal hingga pertengahan alam kristalisasi bahkan tidak bisa mendekat. Semua ahli bela diri di lapangan telah mundur ribuan meter jauhnya. Meskipun begitu, aku merasakan nyeri yang menyengat di seluruh tubuhku, dan perasaan terancam maut menghampiriku. Dia dengan cepat mengaktifkan seni bela diri dan energi spiritualnya untuk melawan serangan itu, yang membuatnya merasa lebih baik. Ini hanyalah hilangnya sebagian kekuatan serangan Chen Tianqi. Tatapan orang banyak ke arah Chen Tianqi kini dipenuhi dengan keterkejutan yang lebih besar. Mereka bahkan kurang optimis tentang Lin Xuan. Saat ini, di seluruh arena judi Yuanwu, hanya Murong Xingyue yang masih percaya pada Lin Xuan. Namun, senyum di wajah Murong Xingyue tidak lagi sama seperti sebelumnya. Sebaliknya, yang terasa adalah suasana hikmat yang tak berujung. Karena kekuatan yang ditunjukkan Chen Tianqi benar-benar menakutkan. Ini jauh melampaui apapun yang dapat dibandingkan atau dibayangkan oleh mereka yang berada pada level yang sama. Namun, Lin Xuan bahkan tidak berada di level yang sama dengan Chen Tianqi. Sebaliknya, dia berada satu tingkat di bawah Chen Tianqi. Itu akan jauh lebih berbahaya. Di luar arena judi Yuanwu, di paviliun sebelah timur, kedua tetua di alam bela diri raja juga mengarahkan pandangan mereka ke arah Chen Tianqi. Ekspresi mereka menunjukkan campuran rasa geli dan kekaguman. Seperti yang diharapkan dari cucu tetua agung. Sepertinya Tianqi telah memenangkan pertandingan ini. Meskipun murid-murid dari aliran utama Zhenwu sangat berbakat, sebagian besar dari mereka tidak patuh dan sombong. Lebih baik mereka menderita kekalahan. Petik 2 petik 2. Kedua tetua sepakat bahwa Lin Xuan telah kalah. Pada saat itu, semua orang di seluruh arena judi Yuanwu benar-benar terkejut oleh kekuatan yang ditunjukkan oleh Chen Tianqi. Di arena, melihat hal ini, ekspresi Chen Tianqi menjadi semakin puas. Dia menatap Lin Xuan dan mencibir. Lin Xuan, pedang hitam di tanganmu sekarang milikku. Selain itu, bukan hanya itu saja. Pada saat itu, Chen Tianqi tiba-tiba berhenti. Memang masih banyak yang perlu dilakukan selain ini. Dia bermaksud mengalahkan Lin Xuan dan merebut pedang absolut hitam tingkat raja teratas dari tangan Lin Xuan. Kita juga perlu menghancurkan tekad bela diri Lin Xuan dan merusak potensinya secara signifikan. Ini akan mencegah Lin Xuan mengancamnya lagi. Di sisi lain, Lin Xuan tetap acuh tak acuh. Bahkan ketika dihadapkan dengan serangan mengerikan Chen Tianqi, dia tetap tidak gentar. Seolah-olah mereka tidak merasakan apapun sama sekali. Hal ini juga membuat Chen Tianqi marah. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Chen Tianqi mendengus dingin dan menebas dengan pedangnya.
Cahaya mengerikan itu melesat turun. Namun, sesaat kemudian, dia terkejut. Bab 510 30% kekuatan. Sesaat kemudian, Chen Tianqi terkejut. Melihat Lin Xuan, dia dipenuhi rasa tidak percaya. Matanya membelalak seolah-olah dia telah menyaksikan pemandangan yang sulit dipercaya. Lapangan itu diselimuti keheningan yang mencekam. Ini termasuk dua tetua alam raja bela diri di paviliun timur di kejauhan. Kemudian, ketajaman yang lebih mengerikan kembali muncul dari tubuh Lin Xuan. Sekilas pun semua orang bisa tahu bahwa ketajaman ini adalah rahasia ilmu pedang yang tampak mendalam. Namun, ketajaman ini beberapa kali lebih kuat daripada makna semu mendalam dari ilmu pedang yang telah dilepaskan oleh Lin Xuan. Bahkan dua teknik semu yang dianggap mendalam yang saat ini digunakan Chen Tianqi, 2,5 bagian teknik semu mendalam dari dao pedang dan 2,5 bagian teknik semu mendalam dari dao emas, jauh lebih rendah kualitasnya. Memang, ini adalah rahasia ilmu pedang yang tampak mendalam dan telah mencapai lebih dari 30%. Awalnya, meskipun Lin Xuan menyalin banyak teknik sudo mistik tingkat tinggi. Namun, karena keterbatasan fisik, energi spiritual, dan tingkat kultivasi, kemampuan ini tidak mungkin dilepaskan. Namun, setelah menggunakan pedang hitam menyerap sebagian tekanan, yang memungkinkan pedang itu dilepaskan. Pada saat ini, kemunculan tiba-tiba makna semu yang mendalam dari dao pedang tiga pusat begitu kuat sehingga mengejutkan dan menyenangkan Lin Xuan. Kemudian, makna semu yang mendalam dari jalur pedang itu terungkap, dan kekosongan di sekitar Lin Xuan tampak berubah menjadi energi pedang yang tak terhitung jumlahnya dan tak berujung, mengisi kekosongan tersebut. Bahkan di ketinggian langit sekalipun, kekuatan mengerikan dari cahaya pedang emas, yang diperkuat oleh 2,5 makna semu yang mendalam, seolah-olah mampu merobek langit. Mereka semua berhenti mendadak pada saat terjun bebas, tidak mampu jatuh lebih jauh lagi. Ia tampak memiliki kekuatan tak terlihat yang menakutkan. Kekuatannya jauh melebihi ekspektasi Lin Xuan. Chen Tianqi, kau boleh kalah sekarang. Seketika itu juga, Lin Xuan berkata dengan dingin. Bunuh dengan kejutan. Dia menebas dengan pedang absolut hitam di tangannya. Seberkas cahaya pedang hitam melesat keluar, disertai riak-riak tak berujung, menebas ke arah berkas cahaya pedang emas. Kemanapun ia lewat, kehampaan itu beriak. Ini bukan lagi ilusi, melainkan fakta, sebuah kenyataan. Hal itu menimbulkan riak yang mengguncang ruangan. Meskipun kekuatannya masih belum bisa dibandingkan dengan aura dahsyat cahaya pedang emas yang mampu merobek langit. Namun kekuatannya bahkan lebih dahsyat, menakutkan, dan tak terbayangkan. Dalam sekejap, cahaya pedang hitam, disertai riak yang mengguncang ruang angkasa, mendarat di dalam cahaya pedang emas yang merobek langit. Bahkan mereka yang berada di puncak alam kristalisasi pun akan kesulitan menahan cahaya pedang emas itu, kekuatannya melonjak keluar seperti deru gunung dan sungai. Kekuatan cahaya pedang hitam itu secara bertahap berkurang saat bergelombang dan bergetar. Dentang. Tepat setelah itu, terdengar ledakan logam yang memekakkan telinga. Pedang cahaya keemasan itu sebenarnya terbelah menjadi dua, terpisah. Klik, klik. Namun bukan itu saja, riak spasial yang mengelilingi cahaya pedang hitam itu. Banyak suara tajam terdengar. Sinar keemasan itu terus hancur berkeping-keping inci demi inci. Dengan setiap tarikan napas, ia berubah menjadi fragmen-fragmen kecil yang tak terhitung jumlahnya, tersebar ke segala arah. Kekuatannya telah hilang sepenuhnya. Serangan terkuat Chen Tianqi, yang melepaskan dua teknik sudo misteri utama pada penyelesaian 20%, gagal menyebabkan kerusakan sedikit pun pada Lin Xuan. Stadion menjadi hening saat hasil pertandingan diumumkan. Hampir semua orang berdiri terpaku di tempat, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Untuk waktu yang lama, saya tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Bahkan dua tetua alam bela diri raja yang berada di paviliun di luar arena perjudian pun tercengang. Saya tidak pernah menyangka bahwa situasi di lapangan akan berbalik secara dramatis dalam sekejap mata. Di arena, cahaya pedang hitam Lin Xuan, yang dikelilingi oleh riak getaran yang tak terhitung jumlahnya dan diperkuat oleh 30% makna semu mendalam dari ilmu pedang, sama sekali tidak rusak. Hal ini semakin menyoroti kekuatan mengerikan dari kemampuannya. Ini bukan sekadar mencapai puncak alam kristalisasi. Bahkan mungkin telah melampauinya. Seketika itu juga, cahaya pedang hitam melanjutkan serangannya yang tanpa henti terhadap Chen Tianqi. 30% dari rahasia ilmu pedang yang seolah-olah mendalam.
Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Chen Tianqi menatap pemandangan itu dan tak kuasa menahan keterkejutannya, wajahnya dipenuhi kengerian. Hal ini benar-benar menghancurkan pemahamannya tentang dunia. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Xuan benar-benar mampu mengeluarkan 30% dari makna semu yang mendalam itu. Karena bahkan dia sendiri belum pernah mendengarnya. Sebagian orang hanya mampu memahami 30% dari makna semu yang mendalam di alam Yuan Hai. Tidak, apalagi alam Yuan Hai, bahkan tahap awal alam Hua Jing pun sangat langka. Bahkan seorang jenius seperti dia dari Sekte Yuanling, pada tahap awal alam kristalisasi, di tingkat ketiga, hanya mampu memahami paling banyak 25% dari makna semu yang mendalam. Bahkan banyak dari generasi jenius yang lebih tua hanya memahami 30% dari pseudo misteri pada tahap akhir atau puncak alam kristalisasi, atau bahkan setelah menembus ke alam bela diri void. Ini umumnya benar, hal ini telah menghancurkan anggapan-anggapan yang selama ini ia miliki. Bagaimana mungkin dia bisa mempercayainya? Pada saat itu, Chen Tianqi merasa seolah-olah sedang berhalusinasi. Atau lebih tepatnya, 30% teknik yang terkesan mendalam itu sebenarnya tidak digunakan oleh Lin Xuan. Sebaliknya, justru makhluk lain di alam bela diri void yang membantu Lin Xuan. Namun, momen berikutnya, Chen Tianqi tiba-tiba terbangun dan ekspresinya berubah drastis. Jantungku berdebar kencang, dan bulu-bulu di tubuhku berdiri tegak. Aku merasakan firasat kematian yang akan segera datang menyelimutiku. Seolah-olah dia bisa meninggal di tempat kapan saja. Dalam sekejap, Chen Tianqi menyadari bahwa ancaman mematikan ini berasal dari cahaya pedang hitam Lin Xuan. Meskipun aku sama sekali tidak ingin mempercayainya, saat ini, aku tidak punya pilihan selain mempercayainya. Seketika itu juga, jantung Chen Tianqi bergetar hebat, dan matanya menunjukkan kengerian yang luar biasa. Barulah saat itu dia menyadari betapa menakutkannya bakat dan kemampuan Lin Xuan. Bahkan dia pun jauh lebih rendah. Diperkirakan bahwa dia termasuk yang terbaik di seluruh Sekte Yuanling, dan bahkan di seluruh benua Yuan Timur. Hanya sedikit yang bisa dibandingkan dengannya, kan? Namun sebelum itu, dia ingin menghancurkan Lin Xuan. Sungguh lancang dia. Hal ini memaksa Lin Xuan untuk mengungkapkan kartu truf yang lebih ampuh. Memikirkan semua ini, Chen Tianqi tak kuasa menahan senyum kecut. Namun saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Karena jika dia tidak menghadapinya, dia pasti akan mati. Seketika itu juga, Chen Tianqi berhenti menahan diri dan melepaskan semua teknik pseudo misteriusnya. Dia dengan panik mengaktifkan Xuanjing dan melepaskan teknik bela diri terkuatnya. Saya ingin mencari tahu bagaimana cara mengatasinya. Setidaknya tahan dia sejenak agar dia bisa lolos tanpa terluka. Adapun mengenai perlawanan sepenuhnya, atau lebih tepatnya, mengalahkan Lin Xuan, Chen Tianqi tak berani memikirkannya lagi. Hasil dari serangan sebelumnya telah menunjukkan jurang pemisah antara keduanya. Sayangnya, dengan tambahan bonus 30% teknik pedang semu yang mendalam, dan menggunakan senjata spiritual tingkat raja kelas atas, kekuatan pancaran pedang hitam ini jauh melampaui imajinasi Chen Tianqi. Serangan terkuatnya begitu dahsyat sehingga bahkan riak getaran yang mengelilingi aura pedang hitam pun tidak mampu menahannya. Dalam sekejap mata, semuanya hancur berkeping-keping. Cahaya pedang hitam terus jatuh. Pada akhirnya, Lin Xuan menahan diri. Cahaya pedang hitam itu tiba-tiba berhenti. Gelombang getaran menyelimuti Chen Tianqi. Gelombang yang mengguncang angkasa itu mendarat di Chen Tianqi. Chen Tianqi langsung batuk mengeluarkan seteguk darah, dan napasnya melemah secara signifikan. Dia sudah dalam kondisi cedera parah. Seketika itu juga, seolah terkena bola meriam, ia terlempar ke belakang. Benda itu terbang ribuan meter jauhnya. Pesawat itu menabrak lereng gunung, yang menyerupai arena judi Yuanwu. Mereka baru berhenti setelah berhasil membuat lekukan berbentuk manusia di lereng gunung.